Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Yayat Rahmat Hidayat, SPD MESY, selaku dosen mata kuliah pengantar ekonomi syariah, dan teman-teman yang saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Ilahi Robbi yang telah melimpahkan rahmat dan nikmatnya sehingga kita bisa berkumpul pada Zoom kali ini dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa salawat serta salam tetap kita curah limpahkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa kita menuju ke zaman yang terang benderang ini, yakni adalah Islam. Dan semoga kita mendapatkan syafaatnya kelak. Amin ya rabbal alamin. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 12 akan mempresentasikan hasil dari pengerjaan kami, yaitu mengenai Lembaga Keuangan Islam di Indonesia. Saya Rina Kusdanti selaku moderator sekaligus pemateri 1, lalu ada rekan saya Aulia Aniatunisa sebagai pemateri 2, dan Ferdi sebagai pemateri 3. Dalam presentasi ini terdapat 6 pembahasan. Yang pertama ada perkembangan LKS, 2 perbankan, 3 asuransi, 4 pasar modal, 5 pegadaian, 6 dana pensiun. Nah, langsung saja masuk ke pembahasan pertama yang akan dibahas, yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Lembaga keuangan Islam di Indonesia kini semakin berkembang pesat. Hal ini terlihat dari banyaknya bank syariah dan lembaga keuangan lain yang mengadopsi prinsip-prinsip syariah dalam menjalankan bisnisnya. Prinsip-prinsip syariah tersebut meliputi larangan riba, gharar, dan maisir, serta memperbolehkan profit sharing. Lembaga keuangan Islam di Indonesia juga memberikan solusi bagi masyarakat yang ingin berinvestasi dengan cara yang halal. Selain itu, lembaga keuangan Islam juga memberikan kontribusi positif bagi perekonomian dengan menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. LKS atau juga disebut dengan lembaga keuangan syariah ini merupakan lembaga keuangan yang beroperasi dengan prinsip-prinsip syariah. Perkembangan LKS di Indonesia terus meningkat sejak diperkenalkannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Nah, seiring dengan meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya perbankan syariah, jumlah LKS di Indonesia pun semakin bertambah. Lalu, pada tahun 2019 terdapat sekitar 1.000 LKS yang tersebar di seluruh Indonesia. Meskipun perkembangan LKS di Indonesia semakin pesat, namun masih terdapat beberapa tantangan yang harus dihadapi. Salah satunya adalah minimal literasi keuangan syariah di masyarakat. Selain itu, persaingan dengan lembaga keuangan konvensional juga menjadi tantangan bagi LKS. Oleh karena itu, LKS perlu terus melakukan inovasi dan pengembangan produk agar tetap kompetitif di pasar. Dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 diterangkan bahwa yang dimaksud dengan perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank syariah dan unit usaha syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Nah, dari definisi tersebut, ada 2 kelembagaan yang terdapat pada perbankan syariah, yaitu bank syariah dan unit usaha syariah. Munculnya 2 kelembagaan ini pada perbankan syariah yang ada di Indonesia terkait dengan dual banking system yang dianut pada sistem perbankan Indonesia. Lalu ada perbedaan bank syariah dan bank konvensional. Yang pertama, bank syariah melakukan investasi yang halal saja, lalu berdasarkan prinsip bagi hasil, jual beli dan sewa, profit dan value oriented, hubungan dengan nasabah dalam bentuk hubungan kemitraan, lalu yang terakhir, penghimpunan dan penyaluran dana harus sesuai fatwa DPS. Nah, sedangkan bank konvensional, investasi yang halal dan haram memakai perangkat bunga, lalu profit oriented, hubungan dengan nasabah dalam bentuk hubungan debitur-kreditur, lalu yang terakhir tidak terdapat dewan sejenis. Nah, untuk selanjutnya akan dibahas oleh Aulia. Silahkan Aulia. Oke, untuk pembahasan yang ketiga itu tentang asuransi. Perkembangan asuransi. Asuransi merupakan salah satu bentuk perlindungan finansial yang penting bagi masyarakat.
Di Indonesia, sektor asuransi telah mengalami perkembangan yang pesat dalam beberapa tahun terakhir. Dalam upaya meningkatkan penetrasi asuransi di Indonesia, pemerintah seperti wajibnya asuransi kendaraan bermotor dan program BPJS Kesehatan. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya memiliki asuransi. Oke, dalam tantangan perkembangan asuransi, salah satu tantangan utama dalam perkembangan sektor asuransi adalah minimnya kesadaran masyarakat akan pentingnya memberikan asuransi. Hal ini disebabkan oleh kurangnya literasi asuransi di masyarakat. Selain itu, persaingan dengan perusahaan asuransi asing juga memiliki tantangan bagi perusahaan asuransi lokal. Oleh karena itu, perusahaan asuransi perlu telah melakukan inovasi dan pengembangan produk untuk tetap kompetitif di pasar. Untuk pembahasan selanjutnya yaitu pasar modal syariah Indonesia. Pasar modal syariah di Indonesia adalah pasar modal yang beroperasi dengan prinsip-prinsip syariah seperti larangan-larangan riba dan investasi dalam bisnis haram. Pasar modal syariah ini memiliki peran penting dalam memperkuat ekonomi Indonesia. Saat ini, pasar modal syariah di Indonesia sudah cukup berkembang dengan adanya beberapa produk investasi syariah yang ditawarkan oleh perusahaan-perusahaan sekuritas. Beberapa produk investasi syariah yang populer di pasar modal syariah Indonesia adalah suku dan saham syariah. Selanjutnya untuk peran lembaga keuangan Islam dalam pasar modal, lembaga keuangan Islam memiliki peran penting dalam memperkuat pasar modal syariah di Indonesia. Lembaga keuangan Islam dapat menjadi investor utama pada produk-produk investasi syariah seperti sukuk dan saham syariah. Selain itu, lembaga keuangan Islam juga dapat memfasilitasi transaksi perdagangan di pasar modal syariah dengan mengembangkan infrastruktur pasar modal syariah yang efektif dan efisien. Untuk gambaran produk pasar modal syariah meliputi sukuk atau bisa disebut dengan obligasi syariah, yaitu wahana utama pasar modal syariah. Ini adalah obligasi syariah yang memberikan imbal hasil berdasarkan prinsip bagi hasil dan aset jaminan. Yang kedua yaitu saham syariah, termasuk dalam saham perusahaan yang memenuhi standar syariah. Yang ketiga ada reksadana syariah, yaitu sarana investasi yang menghimpun dana dari investor untuk dikelola dalam portofolio yang terdiversifikasi sesuai dengan syariah. Pegadaian Syariah di Indonesia. Pegadaian Syariah di Indonesia adalah lembaga keuangan yang beroperasi dengan prinsip-prinsip syariah seperti larangan riba dan investasi dalam bisnis haram. Pegadaian Syariah ini menyediakan jasa gadai yang sesuai dengan prinsip syariah. Produk-produk gadai ini menyediakan jasa gadai yang sesuai dengan prinsip syariah. Produk-produk gadai yang ditawarkan oleh Pegadaian Syariah antara lain emas, kendaraan bermotor, dan properti. Pegadaian Syariah membenarkan kemudahan bagi masyarakat untuk mendapatkan dana tunai tanpa harus dibebani dengan riba. Peran Pegadaian Syariah dalam ekonomi Indonesia. Peran Pegadaian Syariah memiliki peran penting dalam memperkuat ekonomi Indonesia. Karena dengan adanya Pegadaian Syariah, masyarakat dapat memperoleh dana tunai tanpa harus terbebani dengan riba. Selain itu, Pegadaian Syariah juga dapat membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam memberikan kemudahan akses keuangan bagi mereka yang membutuhkan. Baik, untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh Ferdi. Silahkan, Ferdi. Dana pensiun.
Dana pensiun adalah sebuah program atau skema investasi jangka panjang yang dibentuk untuk memberikan sumber pendapatan atau manfaat keuangan kepada individu saat mereka mencapai masa pensiun. Dana pensiun didanai melalui kontribusi reguler dari individu atau pemberi kerja yang kemudian diinvestasikan dalam berbagai instrumen keuangan untuk memaksimalkan pertumbuhan dan penghasilan. Dana pensiun memberikan perlindungan finansial dan stabilitas ekonomi bagi pesertanya sehingga mereka dapat menjalani kebutuhan yang layak dan terpenuhi saat pensiun. Lalu ada manfaat dana pensiun secara makro. Dana pensiun menciptakan sumber dana jangka panjang yang dapat diinvestasikan dalam sektor ekonomi baik melalui pembelian saham, obligasi, atau investasi langsung. Dana pensiun juga membantu mengurangi beban sosial pemerintah dalam menyediakan tunjangan pensiun. Saya kembalikan lagi kepada Rina. Baik, terima kasih kepada Kang Ferdi dan Aulia atas pemaparan materinya. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa lembaga keuangan di Indonesia ini terdapat dua jenis, yaitu yang pertama lembaga keuangan bank, lalu yang kedua lembaga keuangan non-bank. Nah, lembaga keuangan bank ini mencakup bank sentral, bank umum, dan bank perkreditan rakyat. Sedangkan lembaga keuangan non-bank diantaranya yaitu pasar modal, perusahaan asuransi, pegadaian, perusahaan dana pensiun, dan LKM. Nah, itu dia ya teman-teman mengenai lembaga keuangan di Indonesia. Demikianlah presentasi dari kami. Mohon maaf atas segala kekurangan kami, dan semoga materi yang kami sampaikan ini bermanfaat bagi teman-teman semua. Saya tutup dengan Robbana atina fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanah, wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.